Hai YouTubers, di dunia ini tidak ada seorang pun yang menginginkan terjadinya musibah saat sedang melakukan perjalanan jauh. Apalagi jika sampai harus terdampar di tempat yang terpencil atau tempat yang tidak berpenghuni dan terpaksa bertahan hidup dengan persediaan makanan atau kebutuhan hidup yang sangat terbatas. Tanpa disadari, rupanya hal tersebut banyak dialami oleh beberapa orang, baik yang terdampar sampai meninggal karena tidak berhasil ditemukan, sampai ada yang bertahan hidup hingga tahunan kemudian mereka diselamatkan. Kisah-kisah terdamparnya seseorang banyak yang dijadikan sebuah film. Salah satunya adalah film Castaway yang diperankan oleh Tom Hanks pada tahun 2009 silam. Dan berikut daftar manusia terdampar di tempat yang tidak terduga bahkan aneh. Tapi sebelum masuk ke daftar, di bawah video ini ada tombol subscribe atau tombol berlangganan. Kalau kalian suka dengan konten-konten daftar 5, kalian bisa menekan tombol itu untuk berlangganan video atau konten daftar 5. Dan ini gratis. Oke, lanjut. Astronot terdampar. Baru-baru ini dua negara dengan perlengkapan canggih seperti Amerika Serikat dan Rusia telah berhasil mengirim astronot mereka ke ruang angkasa. Pada tahun 1988, Uni Soviet mulai mengirim astronot elit untuk melakukan eksperimen dan rotasi ilmiah. Dia adalah astronot Krikalev yang berusia 46 tahun sewaktu memasuki stasiun ruang angkasa. Pada 18 Mei 1991, Krikalev kembali dikirim ke ruang angkasa dan semua berjalan normal seperti tidak akan terjadi sesuatu. Namun beberapa bulan kemudian mereka tidak bisa kembali ke bumi setelah menyelesaikan misi karena tidak menerima perintah tersebut. Rupanya pada saat itu di negaranya sedang terjadi perang kudeta mendadak. Rezim Soviet runtuh dan dalam semalam negara tersebut pecah menjadi 15 negara. Manajemen administrasi kacau dan negara-negara terpecah yang mengakibatkan kerusuhan politik sangat tragis hingga astronot bernama Krikalev terlupakan. Untungnya dia ditemani seorang astronot bernama Volkov yang baru saja tiba di ruang angkasa untuk melakukan misinya. Saat itu Rusia baru terlahir dan sibuk mengelola negara, sampai mereka lupa memiliki astronot di ruang angkasa. Untungnya NASA mencoba mengangkut pesawat ruang angkasa yang membawa bahan-bahan dasar ke astronot yang terjebak. Pada Maret 1992, Rusia mengingat memiliki dua astronot di ruang angkasa, maka mereka langsung mengirim pesawat ruang angkasa untuk membawanya ke bumi. Kemudian pada Maret 1992, Krikalev keluar dari kapsul ruang angkasa setelah terdampar selama 311 hari di ruang angkasa. Dan ketika kembali, negaranya sudah menjadi Rusia. Saat sampai di bumi, Krikalev tidak tahu apa yang terjadi. Namun dia terus melakukan pekerjaannya dan tidak mengendurkan antusiasnya untuk pergi ke luar angkasa lagi. Dia terus bekerja dan dipuji sebagai pahlawan Rusia dan pahlawan Soviet berdasarkan kinerjanya di bidang penerbangan. Astronot hilang. Charles Hinson, seorang astronot Amerika Serikat, kembali lagi ke bumi setelah dinyatakan hilang selama 28 tahun setelah ia diluncurkan ke luar angkasa. Saat ditemukan mengapung di tengah laut Samudra Pasifik, Charles tegar bugar dan tampak masih muda. Pada tahun 1963, Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA meluncurkan roket Atlas dengan kapsul Gemini berisi astronot yang bernama Charles Hinson. Beberapa saat setelah diluncurkan dan mencapai orbit luar angkasa, NASA kehilangan kontak dengan Charles. Tiap detik, menit, hari, minggu, bulan, dan tahun, NASA menanti Charles kembali memberikan sinyal atau menghubungi ke pangkalan. Namun tidak ada tanda-tanda Charles masih hidup, dan akhirnya setelah beberapa tahun berlalu, NASA memutuskan Charles telah gugur dalam tugas akibat peluncuran roket Atlas yang membawa kapsul Gemini tersebut. Namun pada 28 Maret 1991, sebuah kapal patroli Amerika Serikat yang berlayar di Samudra Pasifik bagian selatan menerima sinyal permintaan tolong atau SOS. Petugas lalu melacak asal sinyal tersebut dan diketahui sinyal itu berasal dari sebuah kapsul Gemini yang diluncurkan bersama roket Atlas pada tahun 1963. Para petugas patroli kemudian menaikkan kapsul tersebut ke kapal dan membuka penutupnya. Betapa terkejutnya mereka saat mendapati di dalam kapsul Gemini tersebut terdapat seorang astronot yang selama ini dicari pihak NASA, yaitu Charles Hinson. Pemandangan menakjubkan terlihat. Saat itu Charles dalam kondisi sehat dan terlihat masih muda. Padahal rentang waktu antara diluncurkannya kapsul tersebut hingga ditemukan kembali adalah 28 tahun dan seharusnya Charles terlihat lebih tua. Yang mengejutkan lagi, di dalam kapsul Gemini hanya terdapat bekal makanan yang hanya cukup untuk waktu 6 bulan. Tapi sayangnya Charles Hinson seperti orang bingung, kehilangan ingatan, tidak bisa menjawab apa saja yang dialaminya selama 28 tahun di luar angkasa. Pria terdampar 13 bulan.
Pada awal tahun 2014, seorang bernama Jose Salvador Alvarenga terdampar di Kepulauan Marshall setelah perahu kecilnya terdampar 13 bulan sebelumnya. Bencana tersebut berawal dari aksinya bersama sekelompok pemuda hendak memancing hiu. Seketika badai besar datang dan membuat mesin kapal mereka rusak, sehingga mereka harus menunggu sampai perahu mereka berhasil diselamatkan atau terdampar di suatu pulau. Dalam penantiannya tersebut yang diceritakan memakan waktu hingga 13 bulan, mereka meminum darah kura-kura dan makan ikan hidup-hidup demi dapat terus hidup. Setelah penantian selama itu, akhirnya Jose berhasil diselamatkan oleh nelayan yang kebetulan lewat di tempat tersebut. Akhirnya Jose dapat kembali bertemu kepelukan keluarganya di El Salvador. Tapi anehnya, mengapa hanya Jose saja yang berhasil diselamatkan dari kapal tersebut? Segelintir tudingan miring mengatakan Jose menjadi kanibal demi dapat bertahan hidup secara egois. Hingga hari ini kejanggalan tersebut masih menjadi misteri dan hanya Jose lah yang mengetahuinya. 2 tahun terdampar di Pulau Arktik. Ada Blackjack adalah wanita dari suku Inupiat Inuit yang tinggal sendirian di sebuah pulau terpencil yang tidak berpenghuni bernama Wrangel. Tempat tersebut berada di utara Siberia, Rusia. Pada 16 September 1921, Blackjack menjadi salah satu dari 5 orang yang ditinggalkan dalam sebuah ekspedisi yang dipimpin oleh penjelajah bernama Vilhjálmur Stephenson dalam mengarungi Laut Beku Chukchi menuju Pulau Wrangel. Di tengah perjalanan, 3 orang dari kelompok penjelajah tersebut meninggalkan dia dan seorang kru untuk mencari pertolongan dan makanan. Blackjack kemudian diajarkan berburu oleh salah satu kru tadi untuk bertahan hidup dan pada akhirnya kru tersebut meninggal dan Blackjack hanya sendirian di pulau itu. Dalam kesendiriannya, Blackjack berhasil makan apa saja dari perburuannya untuk bisa bertahan hidup. Pada Agustus 1923, akhirnya dia diselamatkan oleh seorang rekannya bernama Stephenson yang juga sedang menjelajah di tempat tersebut. 16 tahun terdampar di Pulau Samudra Pasifik. Pria asal Selandia Baru bernama Tom Neal yang tinggal di Pulau Swarrow di Kepulauan Cook di tengah Samudra Pasifik selama total 16 tahun. Dirinya bertahan hidup sendirian di tempat tersebut selama 3 periode, antara tahun 1952 hingga tahun 1977. Diketahui bahwa ia mengenal Kepulauan Cook ketika masih berusia 18 tahun saat bertugas sebagai tentara angkatan laut Kerajaan Selandia Baru. Setelah tugasnya selesai sebagai angkatan laut, ia bekerja sebagai penjaga toko dan bertemu dengan Robert Dean Frisbee, penulis yang menceritakannya tentang sebuah pulau bernama Swarrow. Saat itu Neal merasa tertarik, apalagi dia tahu tentang lokasi pulau tersebut. Pada Oktober 1952, Neal akhirnya berangkat dengan membawa bekal seperlunya dan 2 ekor kucing ke pulau itu. Di sana dia tinggal di sebuah bangunan bekas militer pada Perang Dunia Kedua. Di pulau itu, Neal bertahan hidup dengan makan ikan, kepiting, kerang, kelapa, pisang, dan sayuran liar. Sampai akhirnya pada tahun 1977, karena penyakit kanker, dia kembali dan meninggal 8 bulan kemudian. 19 hari sendiri di Pulau Kosong. Seorang pelajar wanita asal Jepang melakukan ide berlibur gila dengan sengaja terdampar di pulau tidak berpenghuni selama 19 hari. Wanita tersebut bernama Reiko Hori yang baru berusia 22 tahun. Ia memutuskan untuk menguji dirinya sendiri hidup tanpa bekal apapun di Pulau Amparo, sekitar 6.760 km sebelah barat laut Australia. Tidak hanya bekal makanan, Hori juga tidak membawa alat bertahan hidup di alam liar seperti tenda, golok, korek api, dan alat penerangan lainnya. Demi menghasilkan api, Hori harus bersusah payah menggunakan cahaya matahari yang membias melalui bantuan kaca pembesar yang dibawanya. Aksi Hori tersebut ternyata tidak gratis. Ia harus membayar terlebih dahulu untuk bisa mencoba hidup bagi tokoh Tom Hanks dalam film Castaway. Do Castaway adalah sebuah biro perjalanan yang bertanggung jawab atas ekspedisi Hori tersebut. Dari awal kedatangannya, Hori tidak mempersiapkan apapun untuk ekspedisinya. Lebih parahnya lagi, dia tidak memiliki bekal ilmu untuk bertahan hidup di alam liar. Namun begitu, ia tetap melanjutkan niatnya untuk berpetualang selama lebih dari 2 minggu di pulau tidak berpenghuni tersebut. Saat diwawancara, gadis muda tersebut mengaku tidur beralaskan pasir. Meski badai datang, ia akan coba bertahan dengan bantuan seadanya. Hori mendapatkan minum dari buah air kelapa dari yang ada di sekitar pantai dan mengisi perut dengan menombak ikan di sekitaran pantai dengan ranting tajam yang berhasil dibuatnya. 60 hari terdampar di Pulau Kosong. Seorang mantan kapten tentara Inggris bernama Ed Stafford A menghabiskan 60 hari demi sengaja terdampar di sebuah pulau kosong di Pasifik Selatan. Dirinya tidak berbekal apapun, hanya sebuah alat perekam yang berfungsi sebagai dokumentasi. Pada awal kedatangannya, pria ini mencoba mengamati apa saja yang ada di sekitar, kemudian mencoba beberapa teknik berburu. Pria ini menggunakan gua untuk tempat berlindung dari panas dan hujan, dan ia sempat kesulitan untuk menciptakan api.
Setelah berjuang selama 2 minggu, akhirnya api pertama berhasil diciptakan. Kemampuan bertahan hidupnya semakin terasa saat ia sanggup menundukkan seekor kambing hutan dalam perburuannya mencari bahan makanan.